Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berjumpa lagi bersama saya, operator masalah, operator segala masalah. Solusi, Pak. Ya, di channel kesayangan kita, ya, Solusi Bos, ya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas, ya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat input RKS Eskul Usadi, ya. Oh ya, ada dua masalah yang akan kita bahas, ya. Ini sering sekali terjadi kepada para operator yang mungkin terkendala dengan sinyal ataupun sedikit lupa ketika melaksanakan atau menginput aplikasi Eskul Usadi. Ini sangat fatal sekali permasalahan ini. Ini akan terasa ketika Bapak Ibu operator sudah melaksanakan kegiatan realisasi. Oh iya Pak. Ya, apa saja masalah yang akan kita bahas? Yang pertama, ya, satu kegiatan belanja menggunakan lebih dari satu standar. Ya, kita akan contohkan, ya, di sini. Di sini adalah aplikasi Eskul Usadi. Apa pengertian dari satu kegiatan, ya? Yang disebut satu kegiatan ini adalah kegiatannya yang ini. Jadi ya, harusnya itu satu kegiatan ini standarnya hanya satu, ya. Tetapi ini saya contohkan dulu. Di sini ada diisi kosong, ya. Di sini kosong, ya. Di standar satunya lagi, ya. Di standar 7, ya. Di standar 7, ya. Nah, di standar 7 ada isi, ya, Rp240.000, ya. Walaupun di standar, ya, proses itu kosong, ya, kosong di sini, ya, ya, kosong. Di standar yang ketujuh ada 240. Ini adalah sebuah kesalahan yang nanti akan berimbas kepada bos K7A. Saya contohkan di sini. Ini adalah bos K7A yang mengalami, ya, kesalahan dalam penyetandaran ataupun ada 2 standar. Bahkan di sini ada yang salah sampai 3 standar. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi nanti akan ada kelebihan uang seperti ini. Ini di bos K7, ini tidak akan kelihatan, tapi di bos K7A, ya, di BKU ini tidak akan kelihatan. Ini akan tercek itu di bos K7A, ya, di sini itu, ya, bos K7A. Ini lebih. Masalahnya dari mana? Nah, masalahnya di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Ini ada standar yang double, ya, jadi belanjanya walaupun satu belanja dianggapnya double. Mana? Ya. Aduh, ini sedikit cepat, ya. Ya. Ya, ada. Nah, di sini belanja ATK. Di sini ada 3, ya. Karena di sini masuk ke 3 standar. Nah, ke standar kompetisi lulusan, standar pengelolaan, nah, dan ke standar, ya. Nah, standar sarana prasarana. Ini terjadi walaupun di sini di realisasinya cuma mengisi 1, tetapi nanti di bos K7A-nya akan terjadi double seperti ini. Ini jadi dianggap 3 kali belanja, ya, seperti itu. Nah, itu adalah kejadian yang terjadi ketika kita di sini satu kegiatan belanja standarnya ada 2 atau 3. Ini yang terjadi. Ya, nanti walaupun di sini kosong, nanti akan dianggap isinya 240 dua-duanya, jadi double, ya. Apa yang harus kita lakukan adalah kita hapus standar yang ini, ya. Ya, standar yang ini kita hapus. Nah, jadi kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu operator mohon diperhatikan bahwa satu kegiatan ini harus digunakan hanya untuk satu standar, ya, seperti ini.
Ya, seperti ini, jadi satu standar. Nah, seperti itu bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, pembahasan di sini satu kegiatan belanja menggunakan lebih dari satu standar. Jadi, yang seharusnya itu satu belanja ya, satu kali belanja itu satu standar ya. Seperti itu. Ya, itu bisa diatasi ya. Itu permasalahan yang ke-1 kita sudah bisa atasi. Ya, lanjut kita ke permasalahan yang kedua. Ya, permasalahan yang kedua, saat belanja tidak disesuaikan anggaran kasnya. Ya, seperti ini. Kita akan cetak dulu ini RKS yang saya ya. Ini sudah dianggap selesai. Ya, ini bisa dilihat. Ini hasil cetaknya ya, ini caturulannya ini sama dengan RKS manualnya. Ya, caturulan 1 25920. Ya. Di sini juga sudah sama ya. Bukan yang ini ya. Di sini ya sudah sama 25920 34560 di sini 34560. Ini sudah sesuai dengan RKS murni dan RKS manual ya. Ya, ini yang sering terjadi ataupun dilakukan oleh operator. Ya, ini mengapa saya bisa sama? Ini karena sudah di belanjanya itu sudah disesuaikan. Kita sesuaikan ya. Kita coba dihapus ya yang tadi ya. Kita standar. Ya, ini maaf ya, kita akan contohkan standar yang tadi ya. Standar pembiayaan pendidikan. Ya, di sini yang tadi kita buat adalah yang ini. Nah, di sini. Apa maksudnya anggaran kas? Anggaran kas itu adalah yang ini ya, teman-teman. Anggaran kas ini adalah yang ini. Jadi ini harus disesuaikan anggaran kasnya. Ini sudah disesuaikan bulannya pada bulan Juni ya, teman-teman. Ini sudah disesuaikan di bulan Juni. Apa yang terjadi kalau ini belum disesuaikan gitu? Kita coba hapus, teman-teman. Kita coba hapus. Belanja ini kita hapus. Ya, kita hapus. Ya, ini harus kita ingat, kita hapus dulu. Nah, ini belanja yang ini ya, teman-teman, ya, yang 240 ya. Belanja yang ini ya. Ya. Ini biasa. Nah, ini rumusnya rencana anggaran kasnya di sini. Ini rumusnya dari aslinya ya, ataupun dari sistem. Ya. Rumus dari sistem. Ya. Ini tidak disesuaikan ya, ini rumus dari sistem. Kita lihat ya. Ini sedikit. Nah, ini. Nah, ini adalah rumus manual ataupun otomatis dari sistem seperti ini. Kita belanjakan lagi yang tadi ya. Ini mengacu ke sini ya. Saat belanja tidak disesuaikan anggaran kasnya ya, tidak disesuaikan anggaran kasnya. Seperti itu ya. Nah, kita belanjakan ya. Ini maaf ada sedikit gangguan ya. Kita belanjakan ya. Kita belanja yang tadi standar ke-7 ya. Lihat standarnya itu dari sini ya, teman-teman. Ini standar ke-7 ya. Belanjanya adalah 1.5. Belanjanya ya 1.5 ya. Ini belanjanya. Ini tadi kita hapus belanjanya. Nah, kita tambah di sini. Tambah di sini belanja yang tadi. Ini yang sering terjadi kepada teman-teman operator. Apa yang terjadi ketika ya
anggaran kasnya tidak diatur. Ini sedikit lemot teman-teman ya. Ya, ini lemot ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat belanjanya yang tadi kita hapus adalah belanja 5220210 5220210 ya. 5220210 ya, ini belanjanya. Nah, belanjanya ya. Maaf ini sedikit lemot ya teman-teman ya. Nah, ini belanjanya. Kita di sini klik di sini untuk mengisi nominalnya. Setelah kita klik di sini, ya ini ada sedikit lama ya. Nah, dari sini kita tambahkan di sini belanjanya. Tambahkan ini, biasanya ngebut ya, tapi ini mungkin banyak teman-teman yang lagi mengakses jadi sedikit lemot ya. Mohon bersabar ya. Nah, ini kita tambahkan uraiannya, kita belanja spanduk PPDB volumenya 1 buah, tarifnya 240.000 ini dari sini ya teman-teman. Nah, 240.000. Ya teman-teman, kita ini pilihnya APBN. Kita jangan lupa kita centang upgrade RKA nya, kita simpan ya. Ini yang sering terjadi pada teman-teman operator adalah proses yang belanjanya ya sampai sini ya. Nah, ini biasanya teman-teman sampai sini dianggap selesai, tidak, ininya anggaran kasnya tidak dirubah. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Ketika kita akan mencetak ya, mencetak RKS seperti ini, nah kita cetak, ini kita cetak. Nah, yang terjadi seperti ini. Nah, 25968 kita samakan dengan RKS tuh, RKS manual kita 25920 ya. Seperti itu. Di sini juga 3416 ya, bisa dilihat 3416 ini tidak sama dengan RKS manual kita 34560, itu beda. 1/3 25920. Hasil di sini 26016.000. Nah, ini yang sering terjadi, sehingga nanti ketika Bapak Ibu kalau ini tidak diatur anggaran kasnya, nah yang terjadi seperti ini. Ini akan mempersulit teman-teman operator nanti ketika kita melaksanakan realisasi. Nah, ini biasanya teman-teman melakukan kesalahan, ada yang belanja mentok ya, tidak bisa belanja lagi. Ini karena pembuatan RKS di sini tidak diatur ya, tidak sesuaikan anggaran kasnya. Apa yang harus dilakukan? Cara menyelesaikannya kita kembali ke belanja yang tadi. Kita ke belanja langsung. Tadi yang kita kerjakan standar 7, standar ya, kan? Belanjanya 1.5 ya, 1.5 yang ini ya. Nah, ini belanja yang tadi 240. Yang harus kita lakukan supaya nanti RKS nya sesuai dengan RKAS ya manual ya, seperti ini. Ini harus disesuaikan anggaran kasnya. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini. Nah, yang kita 240 itu semuanya dibelanjakan di bulan Juli ya. Nah, kita kembali ke bulan yang ini dikosongkan
Ya, kita kosongkan, kita update. Ini juga kita kosongkan. Yang kita isi hanya bulan Juli ya, harus ingat ya, bulan Juli kosongkan. Yang bulan Juli kita isi, nah, kita isi ya 240 ribu rupiah, seperti itu ya. Yang ininya kita hapus. Nah, dan untuk yang bulan Desember nanti otomatis ini ya, akan menyesuaikan dengan rumus itu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah pengisian yang sesuai ya, yang benar. Jadi harus kita sesuaikan dengan disesuaikan dengan RKS manual kita. Belanja itu di bulan apa. Jadi ini sebenarnya ini sudah dibahas oleh saya ya di cara mengisi Eskulus tadi, tapi mungkin Bapak Ibu nanti ada yang kelewat atau lupa di sini gitu ya. Jadi ini kita atasi ya, anggaran kasnya kita sesuaikan gitu ya. Ini adalah dua masalah-masalah yang sering terjadi. Yang pertama, yang ini nanti akan berimbas ya, yang ini yang standarnya lebih dari 1 atau ini akan berimbas dengan BOS K7A, akan menjadi seperti ini. Nah, dan yang ini untuk masalah yang kedua, kalau tidak diselesaikan, ini akan berimbas tidak sesuai dengan dengan RKS. Apakah nanti yang tadi sudah kita betulkan adalah sama? Kita cetak lagi ya. Kita cetak lagi. Ya, ini sudah disesuaikan ya. Contohnya yang ini ya sudah sesuaikan. Kita lihat apakah hasilnya sama dengan RKS manualnya. Nah, lihat 25920 ya. Kita lihat 25920. 34560. Kita lihat di sini. Nah, 34560. Ya. Ini sama, yang ini 25920. Ya, kita cek lagi di sini. Nah, 25920. Nah, itu berarti RKS yang kita buat ini sudah sesuai ya, seperti ini. Ini Bapak Ibu bisa dilihat, ini kegiatan akhir tahun, ini tidak di semuanya terisi di caturulanya. Nah, seperti ini hanya diisi di caturulan 2 saja, seperti ini. Ini ada juga yang di tiap caturulan ada seperti itu. Sini ada, ini adalah cara pembuatan RKS yang betul dan sudah sesuai dengan RKS manual kita ya, seperti itu ya. Yaitu yang harus kita perhatikan sebagai operator, karena nanti akan berkaitan atau kesulitan kita ketika merealisasikan. Kalau ini akan berkaitan dengan BOS K7A, kalau yang ini akan berkaitan dengan kita realisasi. Biasanya belanja kita mentok dan sebagainya. Itu penyebab-penyebabnya. Semoga diperhatikan ya. Kalau teman-teman butuh file Excel, ini ada di video-video sebelumnya. Kalau teman-teman membutuhkan cara mengisi aplikasi Eskulus tadi ini ya dengan permasalahannya, ada juga di video-video saya, silahkan dicek. Ya, itu saja video yang saya buat. Mudah-mudahan sangat bermanfaat ataupun bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan sampai nanti kita terjadi kesalahan dari yang dua ini. Karena kalau teman-teman operator salah di standar yang ini teman-teman harus merubah lagi RKS ya. Jadi ini harus dirubah lagi dan nanti minta ditransfer lagi ke admin kabupaten. Itu kan sangat beresiko sekali ya bagi teman-teman. Jadi kerjanya bolak-balik seperti itu ya. Itu mohon diperhatikan untuk teman-teman supaya menghindari berbagai macam kesalahan-kesalahan yang sangat fatal terhadap kerja teman-teman operator. Sekian saja, jangan lupa like dan subscribe dan komen ya kalau memerlukan bantuan. Itu saja. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.